المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, dan dapat melaksanakan
aktivitas sebagaimana sedia kala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wasir asrar wa tiryaqil aghyar wa ftahhi babil yasar ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil adhar wa sabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musholah Asy-Syariah Bapak Eko Novianto, bapak-bapak sekalian yang tentunya sangat saya hormati. Mudah-mudahan keistiqomahan jamaah Musholah Syariah ini selalu akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang tiada kira. Bapak dan saudara sekalian, mohon maaf saya masih pakai preman. Jadi dari pagi, benar-benar hari ini benar-benar orang karuan. Pagi saya ke Halim menghadiri pernikahan anak teman saya, terus langsung sampai sini zuhur menghadiri walimatul akikah anaknya Gus Hasan. Dari situ langsung manasik bersama Ustaz Jidat, beliau sama jamaahnya. Kebetulan saya yang diamanati untuk memberikan materi manasik sampai menjelang maghrib. Langsung ngepot saya pernah naik mobil ya, sampai nggak sempet kain, mah ada kain ya, sarung takut nggak ketinggalan jamaah gitu ya. Kalau ketinggalan jamaah kan sayang, masih mendingan jadi masbuk daripada ketinggalan jamaah ya. Saya udah sampai di sini alhamdulillah ya, Mas Wiono jadi imam, alhamdulillah, jadi tenang bisa ikut berjamaah walaupun ketinggalan 2 rakaat daripada orang bisa lihat. Ya belum mandi juga nih sebetulnya, tapi bau minyak wangi tadi ya, mendingan dah ya. Ya, halaman 6 coba kita halaman 7 ya. Faslun fis saumi. Pasal tentang puasa. Barisan keempat dari atas, 1 2 3 4. Halaman 7 udah ketemu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis saumi. Qala alaihi salatu wassalamu man shoma Ramadana wajtanaba al-harama fihi wal buhtana radiya anhu rahman wa aujaba lahu al-jinan ya aliyu manittaba'a Ramadana bisittin min syawwala kataballahu lahu saumad dahri kullihi. Faslun bermula fasal ini fisaumi tentang puasa. Ada wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali tentang puasa.
Jadi semua hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan muamalah, berhubungan dengan munakahah, berhubungan dengan apalagi jinayat dan lain sebagainya, itu ada hal-hal yang penting yang menjadi wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya, artinya pesan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali yang sekarang kita baca, artinya kita diberitahu untuk bisa mengamalkan wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali. Kita amalkan dengan sesuai kemampuan yang kita punya. Kalau kita baru bisa mampu sedekah, ya sedekah. Kalau kita baru mampu bisa sholat berjamaah maghrib isya subuh, ya enggak. Ya, kalau biasa kalau baru bisa kita sholat duha 2 rakaat, ya silakan. Namanya kita sedang belajar menuju pengamalan wasiatnya baginda Rasul kepada Sayyidina Ali. Masya Allah, mari ngopi. Masya Allah, tabarakallah. Ini bid'ah ini. Ngaji kok pakai ngopi ya. Tapi bid'ah yang enak ini ya. Ngaji bareng ngeteh, bid'ah yang enak. Qala telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man soma, man barang siapa soma berpuasa. Siapa yang berpuasa? Man. Kalau baca kitab istilah ngertiin jawab kayak begitu. Man sopo, soma berpuasa, sopo sing berpuasa, man gitu. Man soma barang siapa yang berpuasa Ramadana, bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan berapa bulan lagi nih? Sekarang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 7 bulan lagi mau Ramadan ya Allah. Mudah-mudahan umur kita nyampe ya Pak. Pak RW nyampe ya Pak RW ya. Insya Allah 7 bulan lagi. Mudah-mudahan, amin ya Rabb. Kata Nabi, man sama barang siapa yang berpuasa Ramadan, bulan Ramadan, wajtanabal harama fihi, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram fihi pada bulan Ramadan, wal buhtan, dan meninggalkan fitnah. Radhiyallahu anhu, niscaya Allah akan meridhoinya. Radhiya anhu ar-Rahmanu, radhiya telah ridho anhu kepadanya siman yang berpuasa. Siapa yang ridho? Ini fa'ilnya radhiya, ar-Rahmanu yaitu Allah yang Maha Rahman. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia meninggalkan perbuatan yang haram dan perbuatan fitnah, maka Allah akan ridho. Memang Pak Ustadz ada di bulan Ramadan yang ngerjain barang-barang yang haram. Lah siapa bilang kagak ada? Justru itu tantangannya lebih berat, volumenya itu lebih kencang, Pak. Lebih kencang. Bang Ahmad, Masya Allah. Ada mulai Bang Ahmad sekarang. Ya Allah, kalau kata Habib, siapa? Guru antum? Hah? Habib Hasan Al-Muhtar. Ada Ustaz ya Ahmad. Masya Allah, aku merindukan dirimu wahai Ahmad. Khair. Jadi siapa bilang di bulan Ramadan itu nggak ada pekerjaan-pekerjaan yang haram dikerjakan? Justru di bulan Ramadan volume orang-orang yang sedang berpuasa itu untuk berpotensi dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah itu lebih kencang volumenya. Benar.
bapak bisa rasain deh, bisa rasain bapak sama istri bapak, bapak sama anak bapak. Kadang-kadang nahan emosi kita. Tuh. Ya Allah, nggak usah bulan puasa, kalau bukan bulan puasa, gua takut bolak balik. Ya, lebih kencang tantangannya Pak. Ya. Kita berusaha nggak melihat yang bukan muhrim, sampai auratnya kelihatan kita, dia lagi Allah astagfirullah, nah pas bisa di depan kita jalan, astagfirullah, mas, ya makin kencang, sampai kita berusaha nggak pergi ke mall di bulan Ramadan. Bener Pak, nggak pergi ke mall. Saya pas bisa bulan Ramadan tugas Jumatan di Hotel Horizon. Masuknya kan ke mallan, itu mall kita. Ya, masuk ke mall. Aduh. Ya Allah, begitu Pak, tantangannya lebih besar. Makanya beruntung banget orang yang kemarin puasa Ramadan yang lulus. Ya, potongannya kayak ini jangan syariah potongannya. Potongan lulus, cuma baru potongan doang. Baru casing ya. Ya, baru casing, baru tampangnya doang. Nggak tahu dalamnya ya. Kata Nabi wajtana wa radhiyallahu anhu rahman, niscaya Allah akan ridho. Allah akan ridho kepada orang yang berpuasa yang meninggalkan perbuatan yang haram dan perbuatan yang mengandung fitnah. Emang di bulan Ramadan ada yang banyak yang fitnah? Siapa bilang Pak? Siapa bilang nggak banyak? Itu tadi saya bilang lebih banyak volumenya, tekanannya itu lebih tinggi. Masya Allah. Makanya Pak, saya dulu yang kecil puasa itu di Tanjung Priok saat itu. Ya Bapak bisa mempunyai kesan tentang Tanjung Priok. Kesan Bapak pasti punya penilaian tersendiri. Wih, Priok. Kesan Bapak dengan Tanjung Priok begitu. Itu saya alami. Saya dekat dengan yang namanya lokalisasi Keramat Tunggal. Sangat dekat. Bahkan saya kalau nonton bola mesti ngelewatin tuh. Nonton bola di lapangan di Beting itu namanya itu. Mesti ngelewatin. Karena kalau ngelewat itu kejauhan. Kalau anak kecil lewat masuk itu langsung dikejar-kejar sama hansip. Dulu belum ada security, belum ada satpam. Ya, belum ada, namanya hansip, dikejar-kejar, ditangkap. Kalau udah ditangkap kemudian disuruh ngopel, disuruh ngosrek toilet, kemudian dipanggil orang tuanya. Gimana kagak malu kita? Nah, apalagi kan bapak saya dulu dikenali ustaz. Nah kalau ketangkap ini si Lutfi ditangkap sama hansip Keramat Tunggal, panggil bapaknya. Lah bapak saya lihat, ya Allah gimana kagak malu bapak saya pada waktu itu. Tapi ya alhamdulillah nggak ketangkap-tangkap, lari. Nah itu SD ya sampai sanawiyah, karena kita senang nonton bola pada waktu itu. Nah itu di bulan Ramadan Pak, jangan dikira saya kecil itu Pak. Makanya dari taraweh sampai kembali taraweh, artinya hampir 24 jam saya di masjid Pak. Lagi seumuran ini anak-anak kita ini. Sampai kita habis tarawih tadarus. Habis tadarus udah main apa aja, main tarik-tarikan sarung. Lagi kecil Pak, main bola di dalam masjid, ya. Di dalam masjid sampai yang mohon maaf ini pelipis saya ini pecah karena memang jatuh di masjid lagi main bola. Ya. Jadi itu. Nah, pagi-paginya itu sahur kita pulang, habis sahur kita ke masjid lagi. Habis sholat subuh kita tidur di masjid. Itu begitu terus Pak, buka di masjid. Nah suatu ketika saya hampir beberapa hari itu nggak ke masjid, saya di rumah lagi puasa. Ternyata saya main ke RT sebelah, lagi main apa Pak? Lagi main bingo. Apa bingo itu? Judi yang kalau istilahnya angkanya ngepas tet gitu loh. Apa namanya? Saya dulu lupa namanya itu. Bukan roulette. Jadi kayak
kita ngambil papan itu ada angka-angkanya, ya angka-angkanya. Jadi si bandar nyebutkan tiga diakurin. Jadi kalau udah sejajar langsung gitulah apa namanya, sudah kasusnya saya lupa itu. Dan itu digandrungi Pak. Itu dari anak-anak kecil, emak-emak sampai bapak-bapak, persis tuh di RT sebelah di tempat saya itu. Saya ngeliat, wih asik juga nih. Tuh. Akhirnya saya ikut-ikutan Pak. Ikut-ikutan main malah. Ikut-ikutan main. Saya nggak tahu kalau itu dapat hadiah duit. Wih, dapat duit ya. Nah pada waktu itu karena saya nggak masang, ya nggak ikut masang, ya, wih saya dapat nih. Mana hadiahnya? Lah emang lu masang katanya gitu. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan Pak. Dan ironisnya, lucunya pas habis bulan Ramadan puasa kagak ada yang main begituan Pak. Masya Allah. Terus hari berikutnya saya nggak habis sholat subuh nggak ikut teman-teman, nerusin tadarus terus tidur nggak. Saya ikut jalan pagi dari Koja ke Sarangbangu dekat Berunda. Jalan itu Pak, dekat loh, zaman dulu kan dekat. Pernah ngalamin ya? Meluda ya? Iya, motornya jauh. Kalau dari sini mah jauh. Jadi dari Koja, dari tempat saya Tugu tuh, jalan Pak. Habis sholat subuh jalan. Wih itu semua pakai peci begini, pakai sarungnya diselempangin, ya. Yang ironisnya itu anak-anak remaja itu pada gandengan, pada pacaran, ya Allah. Dan saya ngeliatin, iya enak ya, pada pacaran gitu udah kecil. Ya Allah, ternyata benar Pak. Nabi sampai bilang wajtanabal haram. Kalau bulan Ramadan, orang yang berpuasa Ramadan lalu kemudian dia bisa meninggalkan perbuatan yang haram dan juga perbuatan yang memiliki nilai fitnah, dia anhu ar-rahman, Allah itu. Nanti coba Pak bulan Ramadan besok Bapak cek ya, hawa nafsu Bapak tuh kayak apa, tekanannya ya. Baik hawa nafsu yang ada di dada, baik hawa nafsu yang ada di perut dan juga di bawah perut, ya. Itu Bapak bisa rasakan, ya. Wa aujabalahu, dan wajib lahu bagi orang yang berpuasa. Ya wajib mendapatkan apa? Al-jinana, yaitu surga. Pantes Pak. Ada babul jannah khusus orang yang puasa, namanya babur royan. Bab royan itu pintu surga, namanya bab royan, khusus buat orang-orang yang berpuasa Ramadan. Yang orang puasa nggak bakalan masuk situ Pak. Yang orang dia puasanya jebol, ya, terus kagak kodok, kagak bakalan masuk situ Pak. Tahu masuk pintu mana ya? Mau lewat samping nggak bisa, ya mau lewat jarok nggak bisa, ya. Nah, nanti orang yang berpuasa masuknya babur royan. Wa aujabalahu al-jinan, maka wajib bagi orang yang berpuasa yaitu apa? Surga, mendapatkan surga, wajib itu loh Pak. Wajib masuk surga. Ya Allah, pantas apa? Pantas banget kalau seandainya orang yang berpuasa kata Allah itu kata baginda Rasul minanna. Ya Ali, wahai Ali, manittaba'a, barang siapa yang mengikuti atau yang melanjutkan Ramadan, bulan Ramadan, bisitin, dengan 6 min Syawal, dengan 6 hari di bulan Syawal, kataballahu lahu saumad dahr kulli, maka Allah akan mencatat pahalanya orang yang berpuasa itu seperti apa? Saumad dahr kulli, pahalanya itu seperti puasa sepanjang tahun seluruhnya. 360 hari. Pernah kita berpuasa 360 hari tanpa putus? Pernah? Jangankan 36 hari, Senin Kamis aja bolong. Ya Bang Jena, Bang Jena rajin, gak usah ditanya udah.
Masya Allah. Ya, orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti puasa lagi di bulan Syawal sebanyak 6 hari, maka Allah mencatat pahalanya seperti dia berpuasa sepanjang tahun 360 hari. Masya Allah, luar biasa. Ini hanya dimiliki, hanya difasilitasi untuk umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, beruntung banyak kita ya. Ya Allah, kita banyak banyak dimanja umatnya Nabi Muhammad. Benar Pak. Kalau kita bayangkan melangsa banget Pak kita, bagaimana kisah tanggal 10 Muharram itu proses atau lambang atau simbol perjuangan para nabi yang umatnya tidak mendapatkan keistimewaan luar biasa dari Allah. Kita lihat Nabi Musa. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram saat itu. Tenggelamnya Fir'aun laknatullah alaih, mati di lautan itu pada tanggal 10 Muharram. Artinya apa? Umatnya Nabi Musa tidak mendapatkan keistimewaan, dapat pahala secara spontan, cuma dapat menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal. Gak ada umatnya Nabi Musa mendapatkan begitu. Nabi Yunus keluar dari ikan nun, ikan paus pada tanggal 10 Muharram. Umatnya pun gak dapat kemanjaan dari Allah. Nabi Ibrahim gak mempan dibakar, sama umatnya demikian. Makanya beruntung beruntung bagi kita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ya Allah. Sampai-sampai karena saking bulan Muharram ini bulan yang emang Allah muliakan. Ya ayuhan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqallahu yauma khalaqallahu yauma khalaqallahu khalaqal ardi was samawat, di mana dengan hari-hari itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Fiha arba'atun hurum, di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Itu ada surat atau ayat 36 itu, coba dicek. Apa 4 bulan yang dimuliakan? Bulan apa yang pertama? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, loncat jauh Rajab. Beda dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, ya, pemimpinnya bulan. Tapi ini adalah Ashhurun ma'lumat, Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan. Ya. Orang yang menjalankan ibadah pada bulan haram, Masya Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan diberikan pahala melebihi daripada pahala di bulan yang lainnya. Subhanallah. Nah, jadi orang yang berpuasa di bulan Syawal, Pak Ustadz, gimana caranya? Caranya habis lebaran. Yang Abdul habis lebaran. Ini lebaran nih. Tadi lebaran nih. Besok mulai puasa. Itu Abdul. Makan banyak yang kagak kuat, ya. Iya, opor masih ada, ya kan? Kupat masih ada. Aduh. Nah, pagi-pagi kita udah disuruh sahur, lah jam 9 anak kita makan opor ayam. Masya Allah. Ya, orang syariah mah kayaknya ya. Kuat ya, Pak Ahmad ya, kuat. Kalau kita memang tidak mampu atau karena memang khawatir makanan bekas hari raya itu mubazir, gara-gara kita puasa misalnya mubazir nggak kemakan, ya udah. Kalau makanan bulan Syawal sudah habis, ya masa lebarannya habis, misalnya 7 hari udah habis, baru kita mulai puasa Syawal.
7 hari setelah Lebaran boleh kita puasa, ya boleh kita puasa. Ya. Atau misalnya 2 hari ya boleh. Ya. Niatnya puasa Syawal. Ya, Masya Allah tuh pahalanya. Cuman kan kata Allah, ya elah pakai dicicil. Aduh loh, bener-bener dah apa namanya pengeretan banget puasa pakai dicicil. Kata Allah lah. Ya udah, tapi Allah mah sayang. Emang nggak apa-apa. Namanya umatnya Nabi bakalan disayang, mau dicicil kek, ya mau diapain kak, yang penting ini puasa tuh, Masya Allah. Ya. Bulan Syawal, yang penting di bulan Syawal. Ya. Iya. Misalnya minggu ini puasanya cuma 2 hari. Pekan kedua 2 hari. Pekan ketiga 2 hari, udah 6 hari kan? Nah, pekan keempatnya 4 hari. 4 hari di fullin. Ya, di fullin. Nah, itu juga diselang-seling. Besok puasa, besok enggak, besok enggak. Ya Allah, kata Allah lemah dulu katanya. Ya, udah motor dikredit, mobil dikredit, sampai puasa dikredit. Faslun fis shadaqah, fasal tentang sedekah. Seharusnya memang ini pelajaran apa nasolibah, cuma karena saya nggak bawa kitabnya, ya jadi ya udahlah yang ini aja. Yang kebetulan di mobil ada kitab ini, pas pelajaran kita juga ya. Faslun fis shadaqah, fasal tentang sedekah. Kok ini sih? Udah pernah ya? 9. Iya udah pernah sedekah ya? Enggak. Ini faslun fi du'a, mohon maaf 10. Iya, 10. Faslun fi du'a, ya Allah, bonusnya banyak banget. Siaran ulangan. Ya. Fasal tentang doa. Faslun fi du'ai wal istighfari wal qur'ani wasairil adhkar. Fasal tentang doa, istighfar, membaca Al-Quran dan seluruh al-adhkar, zikir-zikir, bacaan zikir. Ya saya bilang perasaan udah pernah ini bab puasa ya. Bab sedekah juga udah kemarin itu. Ya, sedekah itu yang terakhir kan masa imal kholisan lillah. Beramalah kholisan secara ikhlas karena Allah. Fa innallaha la yaqbalu illa man kana kholisan. Karena semua Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal perbuatan seseorang kecuali dengan ikhlas. Kan pernah nerangin, coba kalau kita pengen ikhlas seperti surat Al-Ikhlas. Betul enggak? Iya. Surat Al-Ikhlas ada enggak kata-kata ikhlasnya? Nah, baru ingat kan? Nah, ya. Nah, sekarang kita doa tentang doa. Ya qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, wahai Ali, alaika bid-du'a'i bainal adhani wal iqamah fa innahu la yuraddu. Tuh Pak, nek. Cakep nek. Wahai Ali, kata Nabi, ngasih nasihat, ngasih wasiat kepada siapa? Sayyidina Ali. Ya Aliyu, alaika, wajib atas kamu, atau bahasa kita hendaklah kamu gitu. Ya. Kalau apa itu kan kalau alaika itu berarti ada makna amal, perintah, seruan. Makna amal itu artinya pengertian perintah, ya. Bimakna amal, artinya perintah. Wahai Ali, alaika, hendaklah, bidu'ai, berdoa, bainal adzan,
antara adzan wal iqamati dan iqamah. Habis muadzin itu la ilaha illallah, la ilaha illallah sallallahu Allah berbahidi tamu salat sampai selesai. Nah, antara azan dengan qomat katakanlah 7 menit. Nah, itu banyak berdoa. Banyak berdoa. Kenapa? Kata Nabi, la fa innahu la yuraddu, karena sesungguhnya doa di antara azan dan qomat la yuraddu, tidak ditolak. Ya Pak, makanya saya bilang sholat jangan bawa HP dah. Kadang-kadang lagi nunggu qomat, nah tangannya begini-gini, ya. Masya Allah. Ya kalau seandainya begini-begini lagi baca sholawat di HP atau baca Quran di HP karena ada mendingan gitu mah ya. Cuma ya bagusnya jangan bawa HP dah. Ya. Iya. Saya mah ini kan emang kebetulan saya bawa HP kalau saya ya. Iya, buat kepentingan, bukan buat rangkaian ibadah. Nah, jadi kalau doa kita pengen dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoalah, perbanyak doa saat adzan dan iqamah, antara adzan dan iqamah. Ya Ali, wahai Ali, wahai Ali, idza da'auta, apabila kamu berdoa, famsutta, maka bentangkanlah yadaka, tanganmu, hadwa sadrika, hadwa sadrika, lurus dengan dadamu. Jadi gini, persis kayak Habib Muntil lah kalau berdoa. Kalau sekarang persis kayak Kang Eko. Ya, iya, masya Allah. Emang perlu begitu. Nabi yang nyuruh begitu. Ya, ya boleh juga begini, boleh. Ya mungkin kalau dengan cara ini, ya ini mungkin lebih beliau lebih khusyuk. Kita lebih minta, benar-benar mengharap. Ya, begini juga bagus. Ya, karena emang ini ada seruan Nabi. Jadi kalau bapak-bapak melihat Kang Eko doa begini jangan rese, emang perintahnya ada. Kang Eko mentang-mentang anak majlis Rasulullah. Nah, lu kok sehwat? Ada aturan mainnya ya. Wala tarfa'u fawqa ra'sika, jangan kamu angkat itu tangan fawqa ra'sika, di atas kepalamu. Jadi ini kan hal ini. Ya, nggak boleh sampai atas. Ya cukup begini, ya. Jadi di sini apa? Hadwa sadrika, ya lurus dengan dadamu, searah. Karena ada yang begini. Karena kalau begini pas nih, ya. Jadi kalau doa, bapak doa begini, ya Allah. Ayo, nih, Mas Tama, Pak minta duit apa? Pak. Minta duit tau Pak, kira-kira kesel apa seneng? Gila, minta. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam hati dia diterima syukur enggak, ya udah begitu Pak. Diterima syukur enggak, ya udah. Kita masa doa begini. Ya Allah. Angkat tangan kita doa, minta sama Allah, angkat tangannya, angkat. Sombong banget. Kata stiker di WA, sombong banget. Minta kayak kagak butuh pisang, ya. Minta kayak nggak butuh pisang. Amin, amin ya Allah. Ada nggak pengen doa begitu Pak? Ada. Ya. Ada lagi yang lebih malas Pak, dia pengen angkat tangan tapi begini. Dia ngajarin siapa ya? Iya, jadi si sikutnya nih. Si sikutnya di sini. Ya kalau bocah nggak apa-apa dah ya. Ya Allah ya Pak. Nah ini kan kalau kita udah diajarin sama Nabi, ya itu begitu. Ya, begini boleh. Pokoknya sejajar dengan dada kita.
Jangan sampai melebihi apa? Kepala. Kepala, ya. Tidak dianjurkan, ya. Tidak dianjurkan. Bukannya tidak sah, tidak dianjurkan aja. Ini apa kata Nabi kan, la ala tarfamuha. Ya, janganlah kamu angkat, ya kan? Fauqarosika, di atas kepala. Wa tusyiru ilallahi ta'ala, dan wa tusyiru mengarah atau mengisyarah, memberi isyarah ilallahi ta'ala, kepada Allah. Jadi doa itu begini. Jadi seolah-olah kita mengisyarahkan kepada Allah, ya Allah, ya. Jangan doa Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, innaka ya Allah. Matanya jelalatan. Jadi seolah kita bisa ke sini. Ya ada yang memandang ke atas seolah-olah Allah Maha Tinggi. Bukan berarti no Allah ada di sorga. No. Ya Allah, bukan berarti begitu. Ya, menandakan kita melihat ke atas Allah Maha Tinggi. Ya. Kalau pinjam kata arti benar-benar mintanya benar-benar, ya Allah, sampai begini-gini tuh mintanya benar-benar dengan proposal yang mukodimanya itu 1 jilid. Tuh seolah-olah kayak begitu. Seolah-olah kayak begitu. Makanya kan doa itu kan adabnya ada. Pertama istighfar, kedua memuji Allah, ketiga membaca salawat. Itu perangkot tuh. Salawat itu perangkotnya doa. Ya, iya, kalau sehari kita doa nggak ada salawatnya, lah nggak nyampe kira-kira. Nah, salawat itu wasilah, tukang posnya lah kira-kira begitu. Ya. Jadi sholawat ini akan sampai kepada Allah, ya, biwasilah sholawat Nabi. Nabi Adam diterima taubatnya gara-gara apa? Gara-gara sholawat tawasul kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai baru Jibril itu benar, "Dab, lu tumben lu," bahasa kita ya, diterima taubat lu. Iya, alhamdulillah. Gua gara-gara baca sholawat. Ini sholawat Nabi. Saya gara-gara melihat ada tiang di atas ars itu, di tiang-tiang ars itu ada bacaan Muhammad. Allah Muhammad. Berarti kan nama yang disandarkan dan disejajarkan dengan Allah, artinya posisinya itu, ya. Berarti kan itu bukan orang sembarangan. Saya berselawat. Ya. Makanya saya ada seorang Habib namanya Habib Rifki, yang beliau mengajak saya bergabung di Majlis Ad-Dawami. Majlis Ad-Dawami ini khusus spesial sholawat. Nggak ada berita politik, nggak ada berita minyak, nggak ada berita BBM, nggak ada berita 2019 ganti presiden, nggak ada. Yang ada sholawat, ya. Habib Mundir ceramah tentang sholawat, Habib Umar ceramah tentang sholawat, ya. Habib siapa nih? Al-Atos, Habib Abdullah Al-Atos, Al-Haddad, ya. Beliau ceramah tentang keutamaan sholawat. Dan setiap malam Senin harus setor sholawat selama 1 minggu. Setiap 1 minggu sholawatnya beda-beda. Nah, kemarin sholawatnya 30. Ya. Kalau sekarang sholawatnya hampir seperti sholawat dari Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan wa salaman tarfa'uni bihima a'la makanin fid din wa dunya wal akhirah. Berbeda-beda sholawatannya. Saya dimasukin tuh. Bener Pak, adem Pak, isinya sholawat terus Pak. Malam Senin silakan yang mau setoran. Jadi selama 1 minggu itu Kang Eko, kita udah baca sholawat itu berapa kali tuh? Ada yang 1000, ada yang 2000, ada yang 5000, ya, paling banyak 10.000, ya. Ditulis tuh si A si B, ya, giliran Lutfi 500, 800, ya, masya Allah. Tapi nggak apa-apa, senang kita bersolawat, masya Allah. Ya, terakhir. Jadi ketika kamu doa, ya, maka
janganlah kita ngangkat tangan tinggi-tinggi, tapi angkatlah tangan kita seukuran dada kita. Jangan angkat tangan tinggi-tinggi sampai melebihi kepala. Dan mengisyaratkannya itu waktu syur ilallah, yang mengarah berisyarat kepada Allah, mintanya berisyarat kepada Allah. Ya, bisa batika dengan jari-jari kamu al-yumna yang kanan. Kan kadang-kadang ya kita para kiai, para ustadz doa suka begini kan ya, tangan suka menggerakkan gitu kan, ya kan? Allahumma ja'al Allahumma la tadalla fi maqamina hadza, ya kan? Dzamban illa ghafarta wa la 'aiban illa sattarta. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, sampai mengisyaratkan tangan. Kemudian minta sama Allahumma ya Allah. Jadi seolah-olah mengisyaratkan. Yang mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Jadi ada. Ya, jadi ada guru-guru kita juga karena suka bertahlil dengan apa itu? Dengan tangan bisa babah namanya. Bisa isyarat dengan sababah. La ilaha illallah. Artinya Allahu ahad, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, untuk menegaskan ya kekuatan tahlil kita. Ya, bukan berarti nunjuk apa namanya Allah itu lagi sono, bukan. Jadi arti itu terisyarah kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Demikian, mudah-mudahan manfaat, barokah, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.